Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Apa landasan atau pemahaman Ustaz dalam mendalami pembacaan Yasin dan tahlil keliling ini di lingkungan Senayan? Jadi mengapa Ustaz memilih surat Yasin dan tahlil itu sebagai bacaan yang dibaca gitu, sebagai pengajian keliling ini? Jadi Yasin ini salah satu surat pilihan yang ya Allah dan Rasulnya sudah menggambarkan. Jadi kan Yasin ini sulbinya Quran. Yasin ini hatinya Quran. Dan banyak riwayat menjelaskan bahwa Yasin ini obatnya. Orang yang punya penyakit atau punya masalah, kalau dia jawamin atau punya hajat, dia jawamin Yasinan, insya Allah kan. Kalau sakit sembuh, punya masalah, ada solusi masalah, punya hajat, dikabulkan hajat. Jadi emang ya Yasinah tahlil ini yang selain sudah sekian ratus tahun dijalani para ulama kita ya. Ya saya punya keyakinan bahwa di dalam surah Yasin itu banyak riwayat sumber-sumber hukum yang menyuruh untuk baca surah Yasin. Nah, bahkan di dalam surah Yasin itu ya, jadi kita saat sesekali itu nggak hanya Yasinan, tapi kita menjalankan tafsir Yasin. Jadi tafsir Yasinnya kita, contoh kita bahas tafsir kitab Hamami. Kita menjelaskan tentang ya per ayat ya. Dan salah satu dari riwayat Nabi itu, barang siapa yang baca surah Yasin ya, ketika orang sakaratul maut ya, menjelang kematiannya, itu satu huruf surah Yasin Allah datangkan 10 malaikat. Kalau Yasin 83 ayat, berapa huruf, berapa ribu huruf dikali 10 malaikat. Itu yang mendoakan si mayit agar husnul khotimah. Ya selain itu Yasin juga ya sudah terbukti ya di seluruh masyarakat, khususnya di Sunnah wal Jamaah, itu mereka membaca Yasin lalu tahlil doa untuk kegiatan rutin atau suatu kegiatan sifatnya temporer dan sebagainya ini sudah menjadi mendarah daging dalam sekian besar masyarakat di Indonesia khususnya. Termasuk saya belum mendarah daging, jadi Yasin mendarah keyakinan. Ya selain surah-surah yang lain, misalkan Waqiah, surah Al-Muluk ya, atau mungkin surah-surah yang lain, itu Yasin salah satu daripada walaupun semua surahnya keutamaan, tapi Yasin salah satu surah yang keutamaan. Jadi alhamdulillah salah satu alasan untuk memilih surat Yasin tadi adalah merupakan surat Yasin itu sulbinya Quran, hati Quran. Kemudian keutamaan itu kandungan. Jadi apa aja sih yang terdapat dalam surat Yasin itu kandungannya, keutamaannya menurut pemahaman Ustaz? Yang pertama kan surah Yasin diawali dengan ayat tasyabihat. Iya. Jadi ayat yang penafsirannya beda dengan Muhammad. Dan Yasin itu dalam sebuah riwayat dijelaskan tafsir wahai Muhammad. Jadi Sin itu nama Muhammad. Jadi salah satu nama Nabi kita Sin. Ya wahai Sin Muhammad, wahai Muhammad. Itu salah satu yang saya pahami dalam referensi tafsir salah satu. Jadi dalam tafsir itu dalam Yasin itu menggambarkan tentang keagungan Al-Quran, juga tentang kehidupan, kematian manusia, bagaimana manusia hidup di dunia, di akhirat, bagaimana manusia ketika sakaratul maut, bagaimana ketika bumi diciptakan, bagaimana ketika malaikat meniup sangkakala untuk hari kiamat. Dan bahkan juga yang salah satu yang menarik adalah di dalam tafsir Yasin itu, surah Yasin, itu suatu hari ada matahari lapor kepada Allah. Jadi matahari pengen sesaat libur, tidak bercahaya. Jadi karena melihat
manusia yang udah berbuat dosa, maksiat, yang udah jauh dari Allah, hingga matahari suatu hari pengen ngomong sama Allah gitu. Ya Allah, aku izin tidak bersinar sesaat saja. Apa kata Allah? Jangan, wahai matahari. Walaupun banyak yang bermaksiat, hambaku, tapi ada hambaku yang beribadah. Jadi kalau kita kaji dari surah Yasin itu menarik. Bahkan ada ayat yang di ujung, hampir di ujung itu ada kalimat kun fayakun. Ini kan kun fayakun, suatu kalimat ayat, kun jadilah, fayakun maka jadi. Ini kan terkenal. Bahkan artinya kalau Allah bilang jadi. Jadi ini suatu ayat yang sangat luar biasa, banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi. Itu mungkin ya sepintas tentang kandungan surah Yasin. Selain juga mengandung ya pahala. Ya. Jadi alhamdulillah di dalam surah Yasin ini banyak sekali keutamaan dan juga kandungan-kandungan yang bagus untuk dibaca, dan sehingga menjadi tradisi pembacaan Yasin juga di lingkungan Serengseng ini yang terus dibaca. Sangat luar biasa tafsir. Terus kemudian motivasi nih dan harapan Ustaz dalam pembacaan surat Yasin yang diamalkan bagi masyarakat khususnya di lingkungan Serengseng ini. Jadi apa sih harapan dan motivasi Ustaz sehingga bisa terus bertahan pembacaan Yasin keliling ini dilakukan di lingkungan masyarakat Serengseng? Jadi ya memang Yasin selain memang udah tradisi ya, dia menjadi kegiatan rutin yang selalu ibaratnya kayak perangko sama apa namanya matre. Iya. Jadi udah klop gitu. Jadi setiap kegiatan apapun, misalkan acara hajatan, acara pengajian rutin itu selalu membaca Yasin tahlil gitu. Karena tadi mereka punya keyakinan ada sesuatu gitu. Ketika mereka baca Yasin tahlil, doa, sesuatu yang mereka di hati mereka ada tersirat itu akan dikabulkan, dimudahkan. Jadi sudah ada kayak sesuatu yang rahasia tersendiri ya, di hati masyarakat ketika baca surah itu. Jadi ya pertama yang diagendakan, yang kedua yang mendasar keyakinan di hati masyarakat itu sendiri ya, untuk masyarakat Yasin. Mungkin itu ya sebagai Jadi harapannya untuk selalu dibaca ya. Iya, bukan hanya dalam acara ya. Ya di rumah juga dia bisa baca. Misalkan dia baca di rumah, minimal dia baca setiap malam Jumat. Karena di dalam kitab Doqatul Akbar itu ruh orang tua atau ruh yang sudah meninggal, dia akan balik ke rumahnya masing-masing salah satu malam Jumat. Ketika roh ayah ibunya, kakek neneknya pulang ke rumah malam Jumat, ruh ya, itu ketika melihat keluarga anak cucunya baca Quran, Yasin khususnya, kan senang. Itu dia kirimkan Al-Fatihah buat yang sudah meninggal dunia. Minimal masyarakat itu jamaah membaca minimal dia malam Jumat. Atau ya bagusnya setiap di sholat di waktu itu ada pesantren yang mengamalkan itu setiap wajib ya, jadi 5 kali sehari artinya. Jadi banyak manfaatnya ya. Kemudian juga mereka bisa menjalankan rutinitas Yasin itu ya selain juga ada mungkin fadilah-fadilah lain misalnya ya ini di Quran tidak ada, di hadis tidak ada ya. Tetapi ulama-ulama misalkan kalau kamu pengen hajat atau kubur, bacalah surah Yasin selama 40 hari. Atau baca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah, Yasin yang diulang-ulang berapa ayat. Itu kan dari ulama kita yang sudah banyak mengamalkan. Kalau kamu sakit, baca Yasin, kumpulin di rumah 40 orang. Itu kan kalau kita yakin ya insya Allah ya kubur. Tergantung hati kita yakin atau enggak. Karena orang sekarang kan
Orang sekarang nggak yakin. Iya. Kemudian ini terkait dampak nih. Jadi menurut pengamatan Ustadz, dampaknya apa sih ketika pembacaan Yasin ini terus dibaca oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat itu sendiri? Menurut pengamatan Ustadz, apa nih manfaatnya yang didapatkan oleh masyarakat? Yang pertama, kalau orang rutin baca Yasin, rutin ya. Kan kalau dibaca Yasin berarti baca Quran aja baca. Iya. Ya itu logikanya gitu. Idealnya kalau orang dibaca Yasin, berarti dia juga baca surah yang lain, Quran. Itu pertama, jadi istiqomah. Ada sifat istiqomah dalam dirinya dalam baca Quran, tadarus Quran. Salah satu Yasin ya. Jadi kalau menurut saya, kalau orang Yasin rajin, ya otomatis ya Quran dibaca, tapi istiqomah. Yang kedua ya untuk ketenangan jiwa, ketenangan hati, pikiran. Jadi dengan aura surah Yasin, ayat-ayat Al-Quran, Allah berikan ketenangan dalam jiwa mereka. Ya. Jiwa bahkan bisa kesehatan fisik ya, atau dijauhkan dari godaan setan, orang syirik, yang dengki itu bisa takut dengan ayat-ayat itu. Jadi hawanya nggak berani, hawanya gue pengen jahat nggak jadi, karena dia mungkin orang itu mendawamkan surat Yasin. Jadi pertama istiqomah, menanamkan sifat istiqomah. Yang kedua ada ketenangan jiwa ya. Yang ketiga ya itu kan ada motivasi, sugesti bahwa dengan Yasin itu bisa tadi hajatnya kabul, sakit jadi sehat, dan sebagainya. Itu kan yang kalau untuk pribadi insan, termasuk saya pribadi ya, motivasi begitu. Jadi nggak ada niat untuk sombongan, kita dipuji orang. Ya Allah, maksudnya banyak sekali yang didapatkan manfaat dalam mengajar surat Yasin. Kemudian terkait pembiasaan. Jadi apakah menurut Ustaz pembacaan Yasin dan Tahliil ini kedepannya bisa menjadi kebiasaan yang baik yang terus dilakukan oleh masyarakat sebagai penghidupan Al-Quran itu sendiri? Apakah menurut Ustaz yakin bahwasanya pembacaan Yasin ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik yang dibaca selalu oleh masyarakat sehingga menjadi menghidupkan ayat Quran, salah satunya dengan baca Yasin? Jadi dengan baca Yasin bisa ya. Jadi Yasin bisa kita hidupkan, menghidupkan Quran dengan Yasin bisa. Kenapa? Menurut saya ini. Jadi kalau masyarakat yang nggak doyan baca Quran, nggak doyan tanda kutip, dia hanya Yasinan, tapi nggak baca Quran yang lain, nggak tadarus, alasan waktu nggak bisa dan sebagainya. Tapi kalau Yasin kan dia bisa baca dengan bahasa Indonesianya, atau dengan bahasa Arabnya, atau dia baca karena malu, atau pura-pura baca depan umum. Ini kan hal baik, hal yang positif. Nah jadi bisa jadi Yasin ini kalau dirutinin ini menjadi pintu gerbang untuk membaca Quran yang lain, pintu gerbang untuk mengkaji Quran yang lain. Jadi mungkin kalau masyarakat tertentu ya bisa jadi Yasin ini menjadi masyarakat awam ya, yang mungkin maaf ya pengetahuan mungkin melaksanakan Quran. Jadi dengan dia rutin baca Yasin bisa menjadi pintu gerbang untuk mempraktekkan, membaca, mengkaji ya Al-Quran secara kafah. Jadi bisa gerbang lah, bisa gerbang. Jadi pembacaan Yasin ini bisa menjadi pintu pertama ya untuk senantiasa masyarakat itu mengamalkan dan juga terus membaca ayat Quran. Karena Yasin menjadi dasar masyarakat. Jadi kita bisa masuk gitu. Coba di dalam bukan Yasin, ada pengajian ini, pengajian itu. Berarti dengan adanya wasilah pembacaan Yasin ini bisa menjadi sebuah pintu awal ya untuk masyarakat terus membaca ayat Quran, meskipun nanti
selain ayat Yasin itu banyak gitu yang dibaca. Karena mereka Koreanya udah mana gitu. Iya. Tapi kalau Yasin ada kue-kuenya gitu. Kita kan jadi gerbang untuk demen gitu. Iya, jadi ibaratnya lebih suka lagi ke depannya terhadap Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat Quran melalui Yasin tadi. Kemudian ini tentang zikir nih saat berikutnya. Bagaimana sih pemahaman Ustadz tentang ayat-ayat Quran yang terdapat dalam zikir Roti Palatos? Jadi kan dalam setiap zikir baik Roti Palatos atau Al-Haddad atau Al-Idrus itu kan ada ayat-ayat Quran tertentu tuh di dalamnya saat. Jadi pemahaman Ustadz terkait ayat-ayat Quran yang ada di zikir itu gimana sih, terutama zikir Roti Palatos ini? Nah ini kan gitu, kalau zikir Palatos pasti setiap zikir harus secara relatif ya. Atau zikir pasti dimulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kan menjadi umur kita. Jadi memang Al-Fatihah ya Nabi juga mengajarkan obat ya. Obat segala obat. Juga 30 juz terkandung Al-Fatihah. Ini awal yang biasa dibaca ketika latih waktu. Jadi baca Al-Fatihah itu luar biasa. Al-Fatihah doang. Itu suatu surah yang sangat luar biasa. Ditambah nanti ada surah-surah yang lain. Misalkan di situ ada ayat yang dibaca yang menggambarkan tentang bagaimana gunung-gunung gak sanggup untuk menerima amanat Allah mengelola alam semesta bumi ini. Tapi manusia itu berani gitu. Berarti kan manusia yang lemah berani untuk memegang amanat di bumi. Jadi tambah ada bacaan-bacaan lain yang baik fadilahnya. Misalkan di situ ada antara bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini kan suatu kalimat yang Nabi ajarkan. Ringan diucapin tapi berat dalam timbangan di akhirat. Itu salah satu kalimatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ringan diucapin, berat timbangan kebaikan di akhirat. Belum lagi misalkan di situ ada kalimat misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim yang dulu masih alim. Itu kan kalimat supaya kita dilindungi dari keburukan makhluk, kejahatan binatang buas. Jika ada binatang buas, ada setan, ada makhluk yang jahat-jahat, dengan baca itu insya Allah mereka takut. Itu salah satunya. Jadi di dalam bahkan di dalam zikir Al-Fatihah itu ada kalimat misalnya La ilaha illallah, la ilaha. Itu kan afdal zikir. Sebaik-baiknya zikir kita mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Itu kalau kita baca tahlil la ilaha illallah, itu banyak Quran hadis ya, bahwa orang yang melafalkan la ilaha illallah Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau dia punya dosa, Allah ampuni dosa keluarganya. Kalau keluarganya nggak punya dosa, dia ampuni dosa sangat tetangga. Itu salah satu fadilah baca kalimat la ilaha. Ini dari hadis Nabi ya, dalam kitab Tanfil Qaul ya, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi banyak hadis Nabi yang menjelaskan kalimat dalam ratib itu berkeutamaan. Dan bahkan ditutup dengan surah Al-Baqarah ya, akhir. Itu kan surah yang luar biasa. Jadi di dalam zikir Al-Fatihah khususnya dan mungkin relatif yang lain itu banyak rangkaian kalimat Al-Quran yang disatukan itu menjadi berkeutamaan. Pertama yang minimal dapat pahala, mensucikan dosa. Ibarat baju putih jadi bersih dengan noda. Yang kedua ya banyak manfaatnya. Dan insya Allah kalau kita yakin dengan baca Al-Fatihah satu mengampuni dosa kita. Yang kedua bisa menyatukan persatuan umat Islam ketika kumpul bersama-sama dengan jamaah. Yang ketiga ya banyak tadi ya kita insya Allah kita mau dari tidur sampai bangun tidur kalau jaga diri kita dari kejahatan seluruh makhluk, dan juga bisa juga membantu untuk doa supaya rezekinya lancar. Jadi segera luar biasa manfaatnya sangat banyak. Jadi alhamdulillah dalam zikir Roti Palatos ini kan banyak kandungan ayat Quran yang masya Allah keutamanya juga rasa yang mikir yang Nabi ajarkan. Iya yang Nabi ajarkan insya Allah.
Kemudian terkait landasan ya, jadi apa landasan atau pemahaman Ustaz mendalami pembacaan zikir Rabbul Alatos di lingkungan Serengseng ini, dan mengapa sih Ustaz memilih zikir Rabbul Alatos untuk masyarakat di lingkungan Serengseng ini khususnya? Ya, zikir banyak sebenarnya ya. Iya. Zikir kan misalkan ada zikir habis sholat, zikru ba'da sholat ya. Itu yang biasa kita baca. Ada zikir hati, khususnya hati banyak ya. Ada hati yang sangat terkenal, misalnya Al-Hadad, Al-Hadad, Al-Aqas, dan sebagainya. Nah, dulu saya di pesantren salah satu zikir Al-Hadad ya. Nah, kemudian juga ketika di rumah, ya di jamaah, biasa sekali Al-Hadad, lalu Al-Aqas ya. Tapi seringnya Al-Aqas ya. Jadi ada ya, salah satunya ini, ketika kita ngajak jamaah zikir, kita kan harus punya kuncinya. Ketika kita punya kunci, kita buka, kita tutup. Jadi jangan zikir itu jadi ngawur gitu. Jadi harus punya pegangan kendalinya. Nah, salah satu yang guru pesen dulu ya, Rahmat ya cocok ngajak jamaah Alatos gitu. Jadi ditambah ya, selain ada pesan dari Kiai Habaib, saya sangat kalau fadilah ini semuanya fadilah ya. Kalau fadilah, Al-Hadad, Al-Aqas, Al-Saqwan dan sebagainya, itu banyak fadilahnya. Tapi kalau Al-Saqwan nggak sembarangan, itu nggak boleh sembarangan. Tapi kalau Al-Hadad, ya misalkan Al-Aqas itu jadi ada masyarakat. Fadilah. Jadi kalau fadilah ini semuanya fadilah. Tapi kalau Al-Aqas, ya pertama ya itu ada pesan dulu ya, cocok apa masyarakat. Nah, kemudian juga ya masyarakat udah apa ya, di hati mereka udah cocok gitu. Kalimat-kalimat itu cocok. Padahal kalimat hati Alatos dengan hati yang lain ya ada kesamaan gitu. Jadi beda tipis ya. Jadi intinya sebenarnya tidak membedakan semua hati. Jadi semua hati bagus ya pas di ngomong gitu ya. Bahkan majlis saya juga yang hati. Jadi tidak ada niat untuk oh ini bagus hati ini enggak, oh, ini enggak, semua bagus semua hati itu ya. Sama manfaatnya pahala. Jadi salah satu alasannya berarti tadi pesan dari guru Ustadz juga ya, kemudian tadi sudah familiar juga di masyarakat terkait Rabbul Alatos. Bahkan khusus yang pesan itu yang di rumah orang tua saya, kita hadir kiai terus, antum cocok apa? Lanjutkan. Jadi lanjutkan cocok. Kemudian tujuan jadi apa sih tujuan dari Ustadz membaca ayat-ayat Quran dalam zikir Rabbul Alatos itu? Kan di dalam zikir Rabbul Alatos ada ayat-ayat Quran ya. Jadi apa sih tujuan utama Ustadz membaca ayat-ayat Quran yang dikemas dalam zikir Rabbul Alatos itu? Jadi gini, kalau pemikiran sederhana ya. Kita kan jalan tadarus misalnya, jangan baca Quran. Artinya kita ya atau jamaah masyarakat mungkin ada yang jarang baca Quran. Yang minimal nanti kita baca Quran, tadarus gitu. Minimal harus tadarus. Yang kedua pasti ya kita supaya murojaah biar kalimat Quran lebih bagus. Waratil Quran atau tira, dan baca Al-Quran dengan baik tapi itu syaratnya. Yang kemudian juga ada pahala ya, mengandung pahala, fadilah. Jadi saya kira kenapa baca ayat itu batas ya, pertama ya sambil kita tadarus dulu. Kemudian juga ya tadi benerin bacaan juga. Jadi pasti ya kita berharap ada pahala kebaikan dari puasa ya. Masa sih kurang ada pahala ya. Satu huruf pasti ada pahalanya ya, 10 kebaikan gitu. Jadi saya kira enggak goyangnya niat yang soal harus layak enggak. Jadi niatnya dilai-lai. Jadi salah satu tujuannya tadi sebagai wasilah untuk jamaah itu senantiasa dapat terbiasa membaca Al-Quran melalui zikir ini gitu ya. Jadi bisa menjadi itu termotivasi. Kemudian juga bisa juga untuk membenarkan bacaan-bacaan jamaah dalam bisa juga bacaan zikir Rabbul Alatos. Kemudian harapan ya, jadi apa sih motivasi dan harapan Ustadz memilih zikir Rabbul Alatos ini sebagai bacaan yang terus diamalkan oleh jamaah di lingkungan Serengseng ini? Apa
apa sih harapan dan motivasi Ustadz kepada masyarakat? Ya harapan saya sih mereka baca Ratib al-Autos nggak hanya di musola atau di majlis. Ya setiap sore atau di malam ada maghrib atau sebelum maghrib mereka bisa dakwahin rutinnya sendiri di rumah. Jadi ya baik di kendaraan, di motor, di mobil, di pesawat ya. Dia bisa baca zikir itu atau zikir apa aja, tapi khusus zikir itu bisa baca yang hafal juga. Misalnya lagi ketakutan, kita bisa dibaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi nggak ada yang berupaya kepada Allah misalnya. Jadi harapan saya mereka bisa itu menjadi sesuatu yang untuk takarub ya, takarub kepada Allah dengan berzikir, bisa menenangkan hati mereka dan juga mereka bisa mendawamkan, merutinkan bukan hanya di majlis tapi bisa pribadi, bisa bertempat yang mungkin mereka ingat. Harapannya terus dilanjutkan, dibaca dan dibiasakan di kehidupan sehari-hari mereka masyarakat ya. Kemudian terkait zikir juga nih masih di dalam zikir Ratib al-Autos ini kan selain ayat Quran itu ada kalimat-kalimat doa nih yang lainnya. Mungkin apa Ustadz mengetahui nilai keutamaan penting doa-doa yang terkandung dalam zikir Ratib al-Autos itu? Ya banyak sih ya yang dalam doa itu ya. Misalkan kalau kita lihat di situ ada kalimat misalnya dari awal lah gitu. Jadi dari awal dari Al-Fatihah itu kan dua yang luar biasa. Jadi kalau Al-Fatihah kita baca kita dawamin, terutama misalkan ada ayat misalkan ayat iya karena auli iya karena nasta'in. Kita baca 7 kali dengan nafas, itu yang utama lain. Jadi itu dalam hadis Nabi atau Quran nggak ada. Itu dari guru-guru ulama yang mungkin mengajarkan. Itu Al-Fatihahnya udah luar biasa. Kemudian juga istilahnya dalam kalimat misalnya istighfar, ada kata istighfar di dalam atas istighfar. Astagfirullah. Jadi kita selain ya kita mengampun ya, yang dosa-dosa kita. Ya. Lalu juga ada kalimat misalnya sangat menarik, misalnya Hasbunallah wa ni'mal wakil, kan? Nah itu kalimat itu kita pasrah gitu. Jadi semua urusan kita pasrah kepada Allah. Di doa kita yakin Allah akan kabulkan amal kita. Jadi banyak mungkin semua kalimat nanti doa ya. Dalam kalimat Ratib itu atas doa. Saya kira itu ya. Jadi banyak maksudnya selain ayat Quran juga ada doa-doa yang penting keutamaannya, yang manfaatnya banyak untuk jamaah di masjid. Karena di dalam terus ada sholawat Nabi ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan di dalam sholawat itu kita disuruh Allah malaikat berselawat. Gitu. Nah dalam nanti terus ada sholawat yang kita baca. Ya kita berharap dengan berselawat Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kita rahmat, ya. Dan juga mendapat syafaat. Kemudian terkait pengamalan. Jadi apakah Ustaz tahu bahwasanya zaman itu insya Allah terus mengamalkan bacaan-bacaan zikir yang meskipun tidak semua, mungkin sebagiannya dalam kehidupan sehari-hari mereka ya, menurut pengamatan Ustaz. Setahu saya ada beberapa mereka yang sudah baca. Mereka sudah bilang, saya baca ini silakan. Nabi, baca di subuh, kemudian siang, sore silakan tempat mereka. Tapi kalau semuanya baca ya Allah alam. Tapi ya saya yakin mereka ya, minimal walaupun nggak baca zahir pasti jalan selalu terngiang gitu. Jika harus terngiang dalam hati mereka, jika mereka kalau situasi tertentu, oh mereka baca ini misalnya, biar apa gitu. Jadi pasti ada yang mendawamkan walaupun nggak semuanya ya, di pribadi mereka. Tapi kalau semuanya enggak ya Allah alam. Karena mereka kesibukan, mereka bekerja, kita aktivitas mereka banyak, kita nggak tahu. Tapi ada beberapa yang ngomong mereka baca selain memang. Jadi alhamdulillah jemaah tetap mengamalkan dan tetap membacanya gitu. Karena mereka ada merasa membumi lagi. Iya benar.
menyatukan diri mereka. Jadi karena terus dirutinkan dalam pengajian, jadi terus terngiang-ngiang dan juga terus tertanam dalam hatinya. Kayak Yasin, jadi kayak sudah mendarah daging gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian dampak nih, jadi apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat menurut pengamatan Ustaz nih, yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembacaan zikir ini? Jadi manfaat yang dirasakan masyarakat tuh apa sih menurut pengamatan Ustaz gitu yang mereka peroleh gitu? Kalau saya akan bilang tenang. Jadi hati pikiran mereka tenang dengan baca zikir aktif atau khususnya. Itu kalau mereka sering bilang, baik dalam langsung atau WA gitu. Jadi merasa tenang baca zikir, nyaman. Terus kemudian juga ya mereka merasa ya ada yang sakit misalkan dia yakin baca ini, salah satu dari kalimat tadi bahasa sehat. Masya Allah. Terus lagi gundah gulana, lagi nggak punya duit, lagi putus cinta. Ada yang baca merasa tenang, ada solusi. Jadi apa ya? Karena yakin dengan kalimat Quran ya Pak. Jadi ya merasa tenang, nyaman. Terus juga ada solusi hidup dalam kehidupan. Jadi alhamdulillah, maksudnya dengan mereka yakin dalam pembacaan zikir rotib ini dan juga mereka baca dalam keadaan apapun itu, alhamdulillah mereka mendapatkan manfaatnya tersendiri gitu dari karena dengan niat tulus dan keyakinan akan dapat itu. Tapi kalau dia dari awal udah yakin, ya nggak bisa. Masya Allah. Nah ini mungkin pertanyaan terakhirnya saja terkait sejarahnya saja. Jadi sejarah pembacaan zikir rotib al-atos yang Ustaz ketahui itu di mana sih, misalkan dari Habib siapa zikir rotib al-atos ini gitu? Ya, zikir al-atos dari Habib Umar al-Atos. Kan jadi gini, kalau sejarah Habib itu kan istilahnya dari keturunan Rasulullah. Itu mereka dari Hadramaut, yang Yaman. Jadi sejarahnya kalau mereka tuh punya silsilah keturunan para habaib ya. Para wali Allah itu sampai nyatu ke Rasul. Itu ada rangkaian nasabnya, silsilahnya. Ya salah satunya ya itu dari Umar. Itu dari nanti bisa dicek ya di beberapa sumber tentang nasab-nasab itu dari Rasulullah, Siti Fatimah, Imam Ali, Hasan Hussein dan terusnya tuh sampai ke bawah. Pada saat ini bisa dicek nanti untuk referensi yang lebih aktual ya. Jadi memang mereka ya orang mulia ya, tapi mereka punya perjalanan jejak tapak tilas selalu ya secara zahir yang orang baik ya. Sampai dikatakan mungkin waliullah karena mereka punya kelebihan tertentu, minimal dari segi akhlak ya. Akhlak mereka bagus gitu. Terus diamalkan dan segala, dan semua ulama sampai merasa itu sesuatu yang luar biasa ya, manfaatnya dibaca itu. Terus dibaca. Jadi mereka ini yang mengalami watos ya, salah satu latih mereka memang zuriyah ya. Zuriyah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Nanti biar berarti lebih lengkapnya bisa kita. Saya pernah lihat tuh, cuma nggak apa banget gitu. Jadi urutan-urutannya dari Rasulullah sampai sekarang ini terus bersama gitu. Itu bisa kita cek di beberapa sumber. Berarti pembuat zikir rotib al-atos ini Habib Umar ya. Iya. Jadi kan nanti dari nama namanya ya. Bisa dicek yang jadi mereka itu ya orang mulia nih. Zuriyah Rasulullah, turunan Rasul. Alhamdulillah saja ini udah selesai pertanyaan-pertanyaan wawancara yang ditanyakan oleh Ustaz sendiri. Kemudian saya mengucapkan terima kasih terkait informasi-informasi yang sudah disampaikan, jawaban-jawaban yang cukup memuaskan dan juga bagus, manfaat-manfaat dan juga jawaban yang lainnya.
Itu alhamdulillah sebagai data pendukung dalam skripsi saya ini. Semoga Ustadz juga selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga dimudahkan segalanya. Dan juga saya mohon doanya untuk skripsi saya ini semoga senantiasa berjalan dengan lancar. Saya doain ya skripsinya lancar di Universitas Islam Negeri Syarif. Islam Negeri Syarif. Negeri Jakarta ya. Mudah-mudahan lancar dan manfaatnya untuk orang banyak. Masya Allah. Jadi nggak hanya untuk Kemal Azam sebagai penulis skripsi, tapi bisa manfaat untuk orang banyak. Itu yang akan menjadi ilmu yang bisa bermanfaat. Itu kita apapun akan orang menjadikan referensi atau sumber ya cuan dalam beragam. Jadi saya doain ya Kemal Azam sebagai masih ulun sehat dan juga dimudahkan khususnya dan cepat-cepat wisuda. Sama ya akan dosen dosen bimbing salam hangat orang setelah ini kalau nggak semua ya mudah-mudahan bisa salah hati bisa. Terima kasih sudah atas waktunya, atas kehadirannya juga, dan juga atas keluangan waktunya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.